Kamis 31 Maret 2021 pukul 3 dini hari, petugas Polres Kulon Progo memberhentikan sebuah mobil. Polisi curiga lantaran mobil yang melintas tak bernomor polisi dan kaca mobilnya pecah. Namun saat didalami, ada sesuatu yang janggal. Kolis yang mengemudikan mengatakan bahwa ia membawa mobil hasil curian bersama korban. Namun sang korban tidak ada. Polisi yang curiga lantas melakukan penyelidikan. Hasilnya, pada sekitar jam 6 pagi, korban berhasil ditemukan di selokan Selo Gedong Argodadi, Kecamatan Sedayu. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Jadi begini ceritanya. Belasan tahun sebelum Nurkolis 22 tahun ke Bantul, dirinya tinggal di Samarinda, Kalimantan Timur, ikut ibunya yang sudah menikah lagi. Lalu ia kembali ke Bantul saat mengurus pemakaman sang ayah. Lantas adik dari ayahnya meminta Kolis untuk tinggal di Bantul saja dan bekerja di pabrik wajan miliknya. Bahkan bibinya menyediakan kamar untuk Kolis tempati. Sedangkan rumah bibinya di tempat yang berbeda, namun masih dalam sekitar pabrik. Kolis bekerja sangat cekatan dan sudah dikenal baik oleh Budiantoro, 38 tahun, yang merupakan anak dari pemilik bos wajan di Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi, Budi dan Holis merupakan saudara sepupu. Saat di pabrik, Budi tak jarang membicarakan soal masalah rumah tangganya kepada Kolis. Kusrini 30 tahun, merupakan istri Budi. Mereka sudah menikah sejak tahun 2001 dan dikaruniai 3 orang anak. Keseharian Kusrini sebagai juru masak untuk para pekerja pabrik. Budi merasa hanya Kolislah yang dapat mendengarkan keresahan hatinya. Kolis pun hanya mendengarkan dan sesekali memberi saran. Begitupun sebaliknya. Kusrini juga sering curhat kepada Kolis. Kusrini merasa bahwa Budi terlalu sibuk dengan usahanya dan jarang sekali memberi perhatian lebih kepada dirinya. Kolis juga membantu mengerjakan PR sekolah milik anak-anak Kusrini. Mereka berdua jadi sama-sama saling suka. Kolis berulang kali berkunjung ke rumah Kusrini yang membuat mereka jadi semakin dekat. Mereka lupa akan posisi. Padahal, Kolis hanyalah karyawan yang kesehariannya membantu membuat wajan di pabrik Budi. Sementara Kusrini merupakan seorang ibu rumah tangga yang telah memiliki 3 orang anak. Kolis terus mendengarkan kegalauan dari Kusrini. Berbeda saat mendengarkan keresahan Budi yang terasa biasa saja. Dirinya justru merasakan adanya getaran cinta yang semakin tumbuh. Kolis merasakan kekaguman terhadap Kusrini, sampai akhirnya Kolis dan Kusrini melakukan hubungan terlarang. Mereka berdua saling mengungkapkan perasaan masing-masing. Kegalauan yang dirasakan Kusrini seolah menjadi celah bagi Kolis untuk mendekati dan mengajak Kusrini untuk ke hubungan yang lebih jauh. Kusrini sendiri sempat menolak karena dirinya merasa sudah tua. Namun, bak cintanya anak muda yang masih menggebu-gebu, Kolis pun tak peduli akan perkataan Kusrini. Kolis sudah sangat dibutakan oleh cinta. Hingga akhirnya keduanya berpacaran secara diam-diam di belakang Budi. Sampai suatu hari, Budi merasa ada kejanggalan terhadap istrinya. Budi akhirnya mencoba mengecek handphone milik Kusrini dan menemukan chat mesra istrinya dengan Kolis. Budi yang merasa dibohongi, lantas memarahi Kusrini. Budi langsung menuju ke rumah yang ditempati Kolis untuk menanyakan soal hubungan yang sudah dijalankan diam-diam oleh Kusrini dan Kolis. Begitu mendengar kejelasan dari Kolis, Budi langsung menghadiahi tinju. Dirinya sudah sangat marah, lalu mengusir Kolis untuk pergi dari rumah. Budi juga mengancam Kolis untuk tidak muncul di hadapannya lagi. Dan jika masih berhubungan dengan Kusrini, dirinya tak segan untuk memanggil orang suruhannya untuk menghabisi nyawa Kolis. Kolis yang resah karena takut akan ancaman tersebut akhirnya menelpon Kusrini. Awalnya mereka hanya membicarakan soal kepastian hubungan mereka dan Kusrini meminta agar hubungannya putus terlebih dahulu. Kolis yang tidak mau putus dari Kusrini akhirnya merencanakan soal penghilangan nyawa terhadap Budi. Kolis sudah sangat dendam terhadap Budi dan ia sudah membulatkan tekadnya untuk menghabisi Budi. Mereka juga merencanakan akan seperti apa jalannya eksekusi. Sampai akhirnya, mereka menemukan ide untuk melakukan hal jahat tersebut. Namun sebelum dilakukan, Kusrini terlihat sangat cemas dan hendak membatalkan niat untuk menghabisi nyawa suaminya sendiri. Dengan bujuk rayuan maut,
Kolis berupaya keras untuk meyakinkan Kusrini. Kolis tak ingin rencananya dibatalkan begitu saja di tengah jalan. Lalu siang harinya, Kolis memasuki rumah Budi untuk bersembunyi, menunggu Kusrini dan Budi pulang. Sore harinya mereka berdua pun pulang. Sesampainya di rumah, Kusrini dan Budi langsung memadu kasih. Namun Kusrini yang tidak nyaman di kamar, akhirnya keduanya berpindah ke ruang tamu. Saat sudah selesai, Kolis langsung menjalankan aksinya sesuai skenario. Ketika Kusrini mengeluarkan kode dengan desahan, Kolis pun keluar dari gudang dan langsung menjerat sang sepupu menggunakan kawat. Budi berteriak meminta tolong. Namun Kusrini terlebih dahulu membungkam mulut Budi menggunakan kain demi melancarkan aksinya Kolis. Setelah dipastikan sudah tidak bernafas, keduanya lantas memakaikan baju kepada Budi. Tubuh Budi juga dibungkus menggunakan kain spray, lalu mereka menaruh tubuh Budi di garasi mobil. Selanjutnya, mereka berdua mandi dan sholat maghrib bersama. Mereka juga membeli sate keliling dan menyantapnya. Kolis dan Kusrini juga tak lupa kembali beribadah bersama untuk menjalankan sholat Isya. Ketika sudah selesai, mereka bingung memikirkan bagaimana cara membuang tubuh Budi yang sudah tidak bernyawa. Malam harinya sekitar jam 11 malam. Akhirnya Kusrini memberikan mobil kepada Kolis untuk membuangnya di daerah Sedayu. Diliputi kepanikan, Kolis lantas membuang tubuh Budi di selokan Selok Gedong di Kecamatan Sedayu, sedangkan barang bukti yang lainnya dibuang di daerah Godean, Kabupaten Sleman. Kolis dan Kusrini sebenarnya sudah merencanakan peristiwa ini sejak sebulan yang lalu, namun keduanya baru merealisasikan pada 30 Maret 2021. Setelah membuang Budi, Kolis lantas pergi ke Kulon Progo. Plat mobil ia copot dan kaca mobil ia pecahkan sedikit untuk mengesankan seolah-olah ia baru kecelakaan. Namun, hal ini justru membuat ia dicurigai polisi. Setelah dilakukan penyelidikan, akhirnya Kolis dan Kusrini ditetapkan sebagai pelaku penghilangan nyawa Budiantoro. Awalnya mereka saling tuduh sebagai otak pembunuhan. Cinta menggebu-gebu Kolis dan Kusrini sirna sudah berganti dengan penyesalan. Kusrini menyesal akan perbuatannya. Sekarang ia harus mendekam di penjara dan tidak bisa lagi bertemu ketiga anaknya. Atas perbuatannya, Kolis dan Kusrini akhirnya dihukum 17 tahun penjara oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Bantul. Hukum yang dijatuhkan tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa yang awalnya menuntut agar terdakwa dihukum 18 tahun penjara, dan kasus pun berakhir. Oke kawan Via, itu tadi kasus Budiantoro, seorang bos wajan yang kehilangan nyawa di tangan istri dan sepupunya sendiri. Dari kasus ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa jangan sekali-kali memainkan kesetiaan seorang pasangan, dan carilah wanita yang saat ada masalah ia lari ke Tuhan, bukan lari ke pelukan lelaki lain. Sekian video dari saya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menonton sampai akhir video. Semoga harimu menyenangkan dan sampai jumpa di kasus berikutnya.